Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi. Selamat pagi. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya, bagus. Harus bersemangat ya, Nak. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta Nak Putri untuk membuka kelasnya. Silakan, Nak. Baik. Jadi sebelumnya Panganjali, Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa seagama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, Nak. Hadir semua, Ibu. Hadir semua, Ibu. Semua ya. Baik, bagus sekali. Tetap semangat. Baik, Nak. Nak Ovi sudah membantu Ibu untuk share screen. Dan kemarin juga Ibu sudah share PPT-nya di grup. Apakah sudah sempat dipelajari, Nak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, bagus. Semoga saja bagus. Masih, Jadi, Bu. ya. Jadi sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu, Nak. Ibu berikan contoh, misalnya pada pagi hari, saat kalian belum bangun, dan ibu kalian sedang memasak di dapur. Kalian pasti akan mencium aroma yang enak. Nah, kalian pun akan tergiur dan merasa lapar. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi, Nak? Saya, Bu. Karena kita punya hidung, Bu. Ya, Andi. Jawabannya tidak salah ya. Bagus. Yang lain bagaimana? Ya, silakan, Nagita. Jadi, karena di dalam hidung terdapat sel pembau sehingga kita bisa menghirup aroma yang enak dan menjadi lapar. Oleh karena itu, hidung tersebut disebut indera pembau atau pencium, Ibu. Ya, bagus sekali ya pendapatnya, Nak kita bagus. Nah, agar lebih bisa memahaminya, hari ini kita akan membahas mengenai indera pembau, yaitu hidung. Bisa dilanjutkan, Nak Ovi? Ya, kita akan bahas mengenai indera penciuman, yaitu hidung. Nah, jadi tujuan pembelajarannya, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi indera penciuman dengan tepat. Nah, selanjutnya, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menjelaskan mekanisme kerja indera penciuman dengan baik. Dan setelah melakukan diskusi, siswa juga dapat menjelaskan gangguan yang terjadi pada indera penciuman dengan baik. Lanjut, Nak. Untuk pokok bahasan kita pada hari ini, yang pertama itu ada fungsi hidung, yang kedua itu ada struktur hidung, dan yang ketiga ada mekanisme kerja hidung, dan yang terakhir ada gangguan atau penyakit pada hidung. Lanjut, Nak. Nah, jadi indera penciuman ini adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan melalui aroma yang dihasilkan. Organ tubuh yang berhubungan dengan indera penciuman itu adalah hidung. Nah, selain sebagai alat pernapasan, hidung juga berfungsi sebagai alat penciuman. Selain itu, hidung juga mempunyai beberapa fungsi. Ada yang tahu apa saja fungsi hidung itu, Nak? Saya, Ibu. Ya, silakan, Alfi. Sebagai alat pengatur suhu kelembaban udara dan menyaring udara yang masuk ke dalam hidung, Ibu. Ya, betul sekali, Alfi. Nah, coba sekarang Ibu minta Nak Febri untuk menambahkan.
Baik, Ibu. Jadi untuk mengatur kelembaban udara, Bu. Ya, bagus sekali ya jawabannya Naofi dan Febri. Nah, selain itu, Nak, hidung juga memiliki fungsi yaitu berperan sebagai pemberi rasa pada makanan. Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang hal tersebut? Ibu berikan contoh, Nak. Misalnya pada saat kalian pilek atau flu, apakah nafsu makan kalian akan menurun? Iya, Bu. Saya pernah mengalaminya, Bu. Ya, nafsu. Coba dijelaskan. Baik, jadi mohon izin untuk menjawab, Ibu. Jadi, hidung itu ikut berperan sebagai pemberi rasa pada makanan tersebut karena dalam hidung tersebut memiliki pengaruh terhadap indera pengecapan yang kita miliki. Nah, sehingga kombinasi dari hidung dan lidah ini yang baik juga dapat akan memberikan rasa yang optimal pada makanan itu sendiri. Kemudian untuk pengaturan tersebut ada karena hidung berperan dalam penerimaan pantulan rasa oleh lidah. Jadi oleh karena itu pada saat kita sakit, yaitu contohnya flu dan mengalami sumbatan hidung, maka untuk rasa makanan itu sendiri akan memiliki rasa yang berbeda dan nafsu makan juga akan menurun. Terima kasih, Ibu. Bagus sekali jawaban Nak Restu. Lengkap sekali ya. Beri tepuk tangan untuk temannya, Nak. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian-bagian hidung dan fungsinya. Lanjut, Novi. Ya, jadi pada gambar sudah terlihat di slide itu adalah bagian hidung bagian luar. Nah, jadi dari gambar tersebut terlihat bahwa organ hidung bagian luar itu dimulai dari pangkal, batang, sayap, dan puncak hidung. Nah, selain itu ada lubang hidung. Lubang hidung ini merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung di dalam. Nah, di dalam rongga hidung ini terdapat mukus dan bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk. Dan juga terdapat kolumela yang merupakan sekat di antara kedua lubang tersebut. Nah, yang selanjutnya, Nak. Nah, jadi pada slide ini adalah gambar dari hidung bagian dalam yang terdiri dari rongga hidung, septum, silia, atau bulu hidung, saraf olfaktori, tulang rawan hidung, dan nasofaring. Nah, Ibu mau bertanya, Nak, adakah yang tahu mengapa rongga hidung kita ada dua dan mengapa terdapat septum sebagai pemisahnya? Ibu coba minta Nak Putri di sana. Nak Putri, belum ya? Baik, coba Ibu sekarang minta Nak Restu. Baik, mohon maaf sebelumnya, Bu, untuk mematikan kamera karena terkendala sinyal, Ibu. Iya, Nak. Jadi untuk Bagaimana, Nak Restu? Belum? Mohon izin menjawab, Ibu. Ya, silakan, Ovi. Mungkin misalnya pada saat kita pilek, salah satu rongga hidung kita terasa tersumbat karena tidak bisa menghirup udara dengan baik, Ibu. Ya, terima kasih, Nak, sudah mencoba menjawab. Pendapat Anak tidak sepenuhnya salah ya, karena kita juga sering mengalaminya. Tapi bukan itu alasan utamanya, Nak.
sebelum itu ada lagi yang ingin menjawab atau Naomi bisa menambahkan lagi? Mohon izin Ibu. Ya, ya. Kak Putri. Mohon izin Bu untuk menjawab. Ya, silakan Andi. Nah, jadi kita memiliki dua rongga hidung itu fungsinya adalah menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara yang masuk, dan fungsinya akan optimal jika terdapat dua rongga. Nah, sedangkan di antara rongga hidung juga terdapat septum yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Sekian Ibu. Ya, bagus, bagus. Sudah lengkap ya jawabannya, Nak Andi. Terima kasih, Nak. Ya, untuk fungsi bagian yang lainnya, silakan dipelajari lagi, bisa di internet atau di buku, mencari sumbernya. Sampai saat ini, ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, Nak? Baik, mungkin belum ada ya. Ya, Nak Putri, tidak apa-apa ya. Jadi, Ibu akan melanjutkan lagi sedikit mengenai bagaimana cara kerja hidung kita sehingga kita bisa menghirup beraneka macam bau. Jadi, Nak, hidung kita ini memiliki sel saraf. Itulah yang menyebabkan sel saraf itulah yang berperan penting di dalam indera penciuman kita. Ada yang tahu apa namanya, Nak? Hai Ibu, Iya, silakan Kak Siska. sel olfaktori. Iya, bagus ya. Nah, jadi saraf olfaktori atau saraf pembau yang ada dalam hidung itu berfungsi sebagai penerima rangsang bau. Nah, dialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau apa tersebut. Nah, pada slide ini menggambarkan mekanisme kerja dari indera penciuman kita. Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang bagian tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Nagita. Nah, jadi yang pertama adanya rangsangan yaitu berupa bau dari lingkungan yang masuk melalui lubang hidung menuju epitelium olfaktori, mukosa olfaktori dan sampai ke saraf olfaktori. Selanjutnya rangsangan tersebut dibawa ke talamus dan hipotalamus dan otak. Daerah olfaktori akan menerjemahkan bau tersebut. Sekian Ibu, mohon maaf jika salah. Ya, terima kasih Nak. Jawaban Nagita tidak salah ya. Sudah bagus. Namun perlu Ibu lengkapi sedikit. Jadi rangsang atau bau itu masuk ke dalam hidung melalui udara yang awalnya akan ditarik oleh bulu-bulu hidung terlebih dahulu. Nah, jadi udara yang mengandung kotoran akan dipercepat, sementara kotoran yang menempel di hidung dan mengendap menjadi kotoran hidung yang kita tahu itu adalah util. Dan yang baik-baik yang sebaiknya udara yang mengandung rangsang bau ini masuk ke dalam epitelium olfaktori. Rangsang bau merupakan salah yang berbentuk seperti cairan atau mulus dan kemudian menggetarkan saraf olfaktori. Nah, rangsangan tadi disampaikan ke talamus, lalu menuju ke talamus otak. Otak di bagian korteks cerebrum akan menangkap bau-bau lalu menerjemahnya berdasarkan memori atau menghadirkan gambar dalam otak. Untuk itu kan digunakan ke saat ini akan mencium bau yang khas. Bagaimana sampai sudah paham? Sudah tidak Ibu? Bagus. Nah, itu ya, ya. Bagus. Jadi itu lanjutkan ke gambaran yang ada di dalam penciuman. Nah, itu ya, sudah terlihat. Ya, ya. Jadi ada beberapa gangguan penciuman yang biasanya dialami oleh masyarakat. Itu bisa
Nah, ini karena terinfeksi itu nak. Dan juga ada bahwa bila ya nak, nanti silahkan dicari di mana-mana keadaannya. Lalu ada poin hidung, yaitu hormon kecil yang ada di hidung. Ada silis, yaitu peradangan silis pada hidung. Ada asma, di mana anaknya ini tidak dapat mencium bau sama sekali. Dan ada dinasnya, yaitu selalu bau yang ada. Lanjut anak. Ya, karena sudah habis, jadi ini memberikan varian kepada mereka agar menjadi yang ya, karena Siska. Baca beberapa baik, pertanyaan yang bagus ya Nak Siska. Jadi sebelum Ibu menjawab, ada nama lain yang ingin jawab? Belum ada mungkin ya. Nah, coba sekarang anak menutup hidung, lalu anak berbicara. Dibandingkan dengan anak yang tidak menutup hidung. Sudah, apakah ada yang bisa memberitahu Ibu perbedaannya? Ada Ibu. Ya, anak putri ya, nah biasa. Perbedaannya apa? Ibu. Jadi saya tidak menutup hidung itu suaranya terdengar keras. Dan saya menutup hidung itu suaranya tidak terdengar keras, Ibu. Iya, benar sekali ya nak. Jadi ini dapat jadi karena rongga hidung itu mempengaruhi dengan suara dan secara yang dikalahkan. Nah, itu melalui tekanan darah masuk ke hidung. Jadi benar-benar bisa dikatakan kata lain. Ya. Nah, baiklah nak. Ya. Jadi kalau ibu mengantar dari anak untuk merampung pelajaran kita hari. Kira-kira ada yang mau? Saya Bu. Saya Bu. Masih izin saya Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi untuk hari ini ya Bu, kita sudah mempelajari yaitu dari indera penciuman, yaitu hidung, mana sendiri, jadi di antara itu sebagai organ pernafasan, kemudian sebagai penciuman, berperan dalam pengelolaan suara dan berperan sebagai pemberitaan penanganan. Ya, untuk yang bagian hidung itu terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Ya, dan untuk mekanisme dari kerja hidung itu udara masuk ke olfaktory, kemudian mengantarkan mukosa olfaktory itu dari syarat olfaktory. Dan untuk anak itu disampaikan ke talamus, kemudian menuju hipotalamus dan selanjutnya yaitu menuju pada konteks cerebrum yang akan menangkap rangsang tersebut dan dapat menggerakkannya. Terima kasih Bu. Ya, sudah dulu ya, teman-teman dulu kembali ya. Sepertinya ya, sepertinya kan harus ada lagi materi yang lain pelajaran. Nah, nanti ibu harus dulu teman-teman orang lain yang belum memahaminya ya. Harus dulu. Gitu. Nah, jadi setelah hasil pelajaran dari hari ini, itu akan diberikan tes kecil atau silakan pelajaran di waktu yang ini. Jadi silakan dikirimkan kabar. Baik, sudah semua mengirimnya ya. Bagus sekali.
dalam pembelajaran kita. Ya, makanya karena agenda kita hari ini sudah selesai semua, dari kita ambil pelajaran hari ini. Terima kasih sudah bersemangat dan aktif dalam pembelajaran. Juga berkali-kali anak bagus. Dapat kita harapkan dan ditingkatkan lagi. Lebih banyak belajar dengan metode yang diajarkan, bisa terhubung melalui WA. Nah, baiknya siapkan diri pembelajarannya. Baik, mohon izin untuk memberikan doa sebelum kita mulai pelajaran. Baik kita berdoa, berdoa untuk teman-teman yang percaya masing-masing berdoa. Berdoa secara teman santi. Selamat pagi Bu, terima kasih. Baik, jadi mohon izin. Jadi terkait tuntunan pendidikan yang ada di perusahaan sudah bagus, yang ada dari SPC, kemudian dari Mimpi juga, kemudian dari karantina lagi sesuai dari yang dilakukan, kemudian juga untuk materi yang sudah hadir, berarti tadi sudah dilakukan dengan PPD, dan mungkin perlu diperhatikan dari segi waktu, mungkin ya benar prestasi. Terima kasih teman-teman yang lain yang menambahkan. Ya.